Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bangkit menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang memiliki belas kasihan, hati jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk memenangkan dan menyelamatkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan
yang sejati. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga. Cari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu. Benar Tuhan, siapapun kami di atas muka bumi adalah manusia yang berdosa. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan keselamatan yang daripadamu. Kami membutuhkan jalan-jalan yang kami harus tempuh. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami.
agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dengan otoritas-Mu. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang misi Tuhan Yesus ada di atas muka bumi. Apa yang dilakukan Tuhan seharusnya juga yang dilakukan kita jemaatnya atau gerejanya. Kali ini kita akan belajar tentang pembebasan dari kemiskinan. Saudara, di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 19 berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jelas bahwa ketika Tuhan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya, dia meneguhkan bahwa yang dimaksud orang yang diurapi adalah dirinya sendiri, yaitu Mesias. Untuk apa dia diurapi? Dikatakan dia diurapi atau dilantik untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Minimal ada 5 hal di sini yang kita akan belajar bersama-sama menghidupi, dan kita juga akan melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kita gerejanya. Nah saudara, kita perlu dibebaskan dari kemiskinan. Kenapa dikatakan di sini Tuhan Yesus untuk pertama kali menyebut bahwa dia dilantik, dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Karena dosa, semua orang menjadi miskin. Dikatakan saudara di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan juga Roma 6 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapapun telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak layak lagi menghampiri Tuhan, tidak cukup karena kerohaniannya telah jatuh. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi siapapun manusia telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, mengakibatkan kita tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau lagi Tuhan, tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Saudara, betapa sengsaranya ketika manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Manusia miskin, menjadi miskin, rohnya tidak cukup untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ya, miskin itu berarti melarat, miskin tidak berharta, serba kekurangan, sengsara, susah, hina, tergantung bantuan orang lain. Jadi karena dosa, kita manusia menjadi miskin dalam segala bidang kehidupan. Tapi bersyukur ada Yesus yang datang ke dunia. Yesus datang untuk membebaskan kita manusia dari berbagai kemiskinan tadi, saudara. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi satu sisi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Akhir dari kehidupan manusia yang berdosa semuanya adalah neraka.
tapi anugerah Tuhan di dalam Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Disebabnya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Dikatakan tadi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kuasa jahat, saudara, itu mencuri perhatian kita, mencuri kerohanian kita, membelokkan jalan hidup kita, bahkan membunuh keinginan-keinginan yang kudus, dan terakhir pasti kebinasaan yang kekal. Tetapi terpuji nama Tuhan, Yesus Kristus datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dia menyelamatkan saudara dan saya, dan dia mau membawa hidup saudara dan saya mengalami kelimpahan demi kelimpahan dalam berbagai kehidupan. Nah, saudara, mari kita belajar menyimak, mari kita belajar dari kehidupan di mana bersama dengan Yesus, saudara dan saya akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Tadi saudara dikatakan yang pertama kita, ya, Yesus membebaskan kita dari kemiskinan rohani. Ya, kita tidak cukup, ya, miskin tadi melarat, tidak cukup untuk sesuatu. Seperti kalau saudara pernah mau beli barang di toko, ya, barang yang saudara kehendaki, ya, tertentu. Saudara, ketika kita datang ke toko itu, ingin membeli barang itu, tetapi saudara, uang kita tidak cukup, maka kita tidak akan mendapatkan. Sama ketika saudara dan saya miskin, saudara dan saya melarat, ya, tidak punya apa-apa, maka kita juga tidak bisa mendapatkan sesuatu. Ya, miskin di dalam kerohanian kita juga, saudara, membuat kita tidak bisa mencapai surga. Kita butuh anugerah daripada Tuhan. Kita butuh kemurahan daripada Tuhan, karena tidak ada satu orang pun yang bisa membeli keselamatan. Ya, kita bersyukur ada Yesus. Saudara, salah satu contoh miskin dalam kerohanian ini, saudara, itu adalah jemaat di Laodikia yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 18 seperti ini. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ya, di sini adalah miskin kerohaniannya, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi bukan jaminan, saudara, orang yang kaya secara materi, diberkati secara materi, otomatis dia juga kaya dalam rohani. Tidak, ya. Jelas sekali apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, ya, Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia. Secara materi dia kaya, kecukupan, bahkan ngomong, aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, jemaat Laodikia adalah miskin, melarat, malang, buta, telanjang. Apa yang dinasihatkan Tuhan untuk melihat jemaat yang seperti ini? Agar, ya, dinasihatkan agar mereka membeli emas yang telah dimurnikan, membeli pakaian putih, dan membeli minyak. Ada 3, luar biasa ini rahasianya, ya. Apa
yang dimaksud emas yang murni ini? Di 1 Petrus 1 ayat 7 katakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, saudara, yang dimaksud untuk membeli emas yang telah dimurnikan dengan api ini bicara iman. Setiap kita, saudara, supaya kita kaya secara rohani, berarti saudara dan saya harus kaya iman. Ya, karena apa, saudara? Dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman, dari iman kepada iman. Jadi sejak saudara dan saya percaya disebut orang beriman, kita juga harus berjalan dari iman kepada iman. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan di kitab Ibrani katakan, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi untuk kaya di dalam kerohanian, tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya menjadi orang beriman, cinta akan firman Allah, senang menjadi pelaku firman Allah, senang mendengar firman Allah, membaca merenungkan firman Allah, saudara. Ya, dan kita akhirnya juga harus bertindak dengan iman, ya, sesuai dengan apa yang kita imani, kita bertindak dengan iman kita. Yakobus 2:26 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita harus lakukan, kita nyatakan dengan tindakan-tindakan kita. Itu pakaian orang beriman, pakaian kebenaran kita, melakukan kebenaran, ya. Wahyu 19 ayat 8 menjelaskan begini. Ia diperkenankan memakai pakaian lenan yang halus dan putih bersih. Dikasih keterangan, lenan halus melambangkan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh umat Allah. Jadi sesudah kita selamat, kita menjadi orang beriman, kita juga melakukan apa yang kita imani, ya. Jadi itu tadi berarti pakaian kita, ya, perbuatan kita sehari-hari, apa yang gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berbuat baik, melakukan apa yang kita imani, ya. Jadi beli emas itu bicara iman, pakaian putih itu bicara perbuatan baik kita. Yang ketiga, beli minyak untuk melumas mata. Mata perlu dilumas. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa ngelihat. Seringkali kita tidak bisa ngelihat. Lihat apa maksudnya? Lihat tujuan Tuhan atas hidup ini, saudara. Ya. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan punya tujuan agar hidup kita memuliakan Dia, menyenangkan hatinya. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat 11 dikatakan ini, di dalam Kristuslah kita mengenal siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Bagian dari seluruh tujuan yang akan ia capai di dalam segala sesuatu dan semua orang. Ternyata saudara, untuk saudara dan saya mengerti tujuan hidup, kita harus ketemu Sang Pencipta. Ketemu pribadi Yesus Kristus dulu yang menciptakan kita. Sama saudara dan saya kalau dikasih handphone, kita untuk mengerti detailnya ke pabrik handphonenya pasti dikasih tahu, ya, atau dengan buku manualnya untuk apa saja, ya. Demikian juga saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengerti tujuan
hidup ini ada buku manualnya, yaitu firman Allah, kitab suci ini. Ya, kita ketemu Tuhan, Sang Pembuat, yaitu pabrik kehidupan kita, pasti Dia akan menjelaskan juga untuk apa saudara dan saya hidup. Jadi semua kita punya tujuan. Ya, dosa itu dikatakan hamartia, tidak mencapai tujuan. Jadi ketika hidup saudara dan saya tidak mencapai tujuan, saudara dan saya berdosa. Nah, Tuhan mau kembalikan, luruskan kembali, ya, supaya kita beli minyak, kita diolesi minyak, mata kita kembali punya visi, yaitu mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Ketika kita mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, ya, goal kita sampai, saudara. Ya, kita mencapai sasaran yang tepat. Jadi kita harus mengalami, ya, kekayaan rohani ini, bebas dari kemiskinan secara roh, ya. Ini beda dengan yang diajarkan tentu yang di Matius 5 ayat 3, ya. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi ini kita harus, kalau miskin di hadapan Allah ini, orang yang lemah lembut, orang yang mau diajar, orang yang rendah hati, orang yang haus akan kebenaran, ya. Tetapi yang dimaksud kita bebas dari kemiskinan tadi juga, saudara, kita harus mencapai ini, miskin supaya diperkaya secara rohani. Tapi yang dimaksud dalam kita mengajar tadi, saudara, kalau kita melarat secara rohani, maka kita tidak cukup untuk kita ada, ya, mencapai atau bersama dengan Tuhan, menikmati kemuliaan daripada Tuhan. Yang jelas yang telah ditulis di dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 tadi. Jadi saudara, mari kita kaya di dalam kerohanian, biar kita, ya, Tuhan telah datang buat saudara dan saya agar kita memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, ya. Kemudian Yesus datang juga membebaskan kita dari kemiskinan secara jiwani, secara mental kita, jiwa kita ini juga perlu diperkaya. Roma 5 ayat 1 sampai 4 bilang begini, ya, dari terjemahan yang berbeda saya bacakan. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman, yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji menimbulkan pengharapan. Ini luar biasa. Jadi saudara, kita juga dibebaskan dari kemiskinan jiwa, kemiskinan mental kita. Sesudah kita beriman, kita dikasih jalan masuk, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saudara, selagi kita ada di atas muka bumi ini, kita diizinkan juga mengalami berbagai kesukaran dan kesulitan. Itu sebuah proses, supaya saudara dan saya menjadi orang yang tabah. Tabah itu ternyata penting, supaya apa saudara? Tabah atau tekun, supaya karakter saudara dan saya teruji. Jadi kita jangan miskin karakter kita atau mental kita miskin, saudara. Tapi kita menjadi orang yang mentalnya kaya. Mental miskin itu malas. Ya, kita mental kaya ya rajin. Kita harus rajin. Ya,
mental miskin itu pengecut. Mental kaya, kita harus jadi orang yang pemberani. Kita berani, ya. Jangan dikit-dikit takut, ya, tidak melangkah-melangkah. Mental miskin itu minta diperhatikan, peminta-minta. Minta perhatian, minta ini. Tapi saudara, kita harus punya mental kaya, suka memberi. Ya, kita ubah. Jangan, ya, mental miskin itu pecundang. Pecundang itu belum maju udah kalah. Tapi kita harus punya mental, namanya mental pemenang. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dikatakan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Jadi mental kita juga harus mental pemenang. Orang yang punya mental miskin itu gampang dikit-dikit mengeluh. Mengeluh lingkungan, mengeluh orang lain, mengeluh bos, mengeluh pimpinan, mengeluh terus keluhan-keluhan, saudara. Tapi seorang yang punya mental kaya, dia banyak mengucap syukur. Biar kita diperkaya, saudara, dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur diperkaya dengan sesuatu yang luar biasa. Perbanyaklah kita mengucap syukur, saudara. Orang yang punya mental miskin itu pesimis melihat situasi, pesimis melihat masa depan, pesimis. Jadi jiwanya nggak greget gitu, saudara. Tapi mental kaya ini, saudara, optimis. Selalu ada jalan keluar. Apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Biar ubah mental kita, ya. Mental miskin itu banyak negative thinking, mikirnya negatif aja, cara pandangnya negatif. Tapi mental kaya itu positive thinking, biar kita punya pikiran yang positif, saudara, menghasilkan tindakan yang positif juga, ya. Jadi kita tinggalkan mental miskin, kita beranjak kepada mental kaya. Ada sebuah perubahan yang besar. Dikatakan, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua jelas sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, saudara, jangan kita ikut norma-norma dunia, jangan kita ikut cara-cara dunia, jangan kita ikut gaya-gaya dunia, tetapi saudara dan saya harus berubah dalam pembaharuan, berubah dalam pemikiran. Maju mundurnya seseorang itu tergantung pemikirannya. Itu sebabnya pemikiran kita, akal budi kita harus dibaharui terus-menerus. Suka belajar, saudara. Suka membaca pengalaman-pengalaman orang lain. Suka dengar orang lain. Ya. Jadi supaya apa? Ada pembaharuan terus-menerus. Ketika kita ada dalam pembaharuan, dikatakan kita bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Apakah ini kehendak dagingku sendiri, ya. Bahkan kalau kita ada di dalam pembaharuan terus-menerus, kita ngerti apakah ini baik atau tidak. Bukan hanya baik, apakah ini berkenan kepada Allah. Bukan hanya berkenan, saudara, apakah ini kehendak Allah yang sempurna. Jadi luar biasa. Ada peningkatan-peningkatan ketika kita, saudara, memperbarui pikiran kita. Dengan apa, saudara? Dengan kebenaran firman Allah. Ketika saudara dan saya terus memperbarui pikiran kita
dengan kebenaran firman Allah, maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kaya. Mental kita kaya, pikiran kita kaya. Ya, Tuhan perkaya juga dengan hikmat-hikmat. Karena kita terus rindu pembaharuan. Kita rindu pembelajaran. Jadi luar biasa sekali, ya. Yang ketiga, saudara, Yesus membebaskan kita dari kemiskinan jasmani. Juga dikatakan, saudara, dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu termasuk di dalamnya, saudara, di dalam jasmani. Tujuannya apa? Agar saudara dan saya bisa memberkati orang lain. Agar saudara dan saya menjadi saluran berkatnya. Yang jelas, bagian kita supaya kita menang atas kemiskinan jasmani, saudara. Amsal 10 ayat 4 katakan begini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Satu hal yang harus ada dalam hidup saudara dan saya ada rajin, saudara. Tuhan tidak bisa memberkati orang malas, atau ya, Tuhan tidak memberkati orang malas, tapi Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Jadi tangan yang lamban membuat kita miskin. Kita tinggalkan kemiskinan, saudara, dan kita menjadi orang yang rajin. Biar kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Ketika saudara dan saya rajin dari tempat maha tinggi, Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa dan Tuhan curahkan berkat buat saudara dan saya. Kita bebas dari segala kemiskinan secara jasmani. Miskin secara jasmani susah, saudara. Kita mau beli apa nggak ada. Ya. Kita mau memberkati nggak punya juga. Jadi serba susah. Ya. Tuhan telah bebaskan kita juga dari kutuk-kutuk kemiskinan. Kalau ada kutuk-kutuk yang mengalir dalam hidup kita, kutuk nenek moyang, kita patahkan di dalam nama Yesus. Biar kita mengalami anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan. Amsal 13 ayat 4 katakan, hati si pemalas penuh keinginan. Orang malas sih banyak juga keinginannya, saudara, tapi dia nggak lakukan. Sia-sia dia bilang. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi orang yang rajin diberi kelimpahan. Jelas ada bagian Tuhan yang dia pasti lakukan buat kita umatnya. Tetapi ada bagian saudara dan saya yang harus kita lakukan. Yang jelas, ya, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, tadi jelas sekali bahwa yang pertama, Roh Tuhan Allah ada pada Yesus, melantik Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19 tadi, paling tidak ya ada 5 tadi, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari ketertawanan, pembebasan dari kebutaan, pembebasan dari ketertindasan, pembebasan dari kebinasaan kekal. Yesus menjadi jawaban buat kita semua. Kita bersyukur kedatangan Tuhan adalah jawaban bagi setiap manusia yang jatuh di dalam dosa. Kita dibebaskan dari kemiskinan secara rohani, dari kemiskinan secara jiwani, kemiskinan secara jasmani, supaya kita menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita bangkitkan iman kita. Mari saudara, kita pupuk karakter kita. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang rajin agar kita diberkati, mengalami kelimpahan
mengalami anugerah demi anugerah. Saya percaya ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita akan menikmati anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan. Mari kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia. Bapa surga, kami datang kepadamu, naikkan syukur buat anugerah-Mu. Engkau telah mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Karena dosa kami miskin dalam segala hal, tetapi kedatangan Yesus Kristus di atas muka bumi memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, sehingga kerohanian kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Iman kami boleh bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hidup terus dalam kekurangan-kekurangan untuk mencapai tujuan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang bagi kami. Engkau Tuhan menyelesaikan berbagai kemiskinan yang terjadi akibat dosa. Engkau telah tebus dan Engkau telah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penebusan-Mu Tuhan, untuk pembebasan kami dari segala kutuk-kutuk kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang telah dipatahkan di atas kayu salib. Dan kami Tuhan beroleh berkat Tuhan. Dan melalui hidup kami, bangsa-bangsa diberkati, suku-suku bangsa diberkati. Tuhan, ubah mental kami, mental miskin menjadi mental yang kaya, supaya kami menjadi alat kepujian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Biar umat-Mu mengalami satu kebangkitan yang baru, karena kami telah dibebaskan dari berbagai kemiskinan. Kami punya pandangan yang baru, kami punya Tuhan pemikiran yang baru, kami punya keinginan yang baru, kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Jadikan kami gereja-Mu Tuhan, alat-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau pernah lakukan di atas muka bumi. Misi-Mu di atas muka bumi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu juga jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.